Perilaku etis berkaitan dengan nilai dan etika, karena selalu mempertimbangkan tentang baik dan buruk suatu tingkah laku. Manusia yang berperilaku etis selalu dapat dipercaya dan memiliki nilai kejujuran serta integritas. Memiliki nilai kesopanan, kepatutan, penghormatan, dan toleransi. Senantiasa bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, juga memberikan batasan. Memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam mengatasi setiap masalah. Memiliki rasa kepedulian yang berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk berperilaku empati. Memiliki nilai kewarganegaraan yang tinggi, termasuk mematuhi hukum dan menjalankan norma yang telah ditetapkan. Setiap manusia mempunyai hak, kewenangan, dan kekuasaan karena telah diatur oleh undang-undang. Tentunya penggunaan hak tersebut tergantung pada diri sendiri dan harus diimbangi dengan kewajiban. Hak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hak asasi atau hak kodrat adalah hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Contohnya, hak hidup dan hak perlindungan. Yang kedua, ada hak moral, yaitu hak yang berdasarkan atas prinsip dan peraturan etika. Contohnya, menyamakan pemberian gaji antara karyawan wanita dan karyawan pria yang pekerjaannya sama dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kata wajib berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar dalam bentuk verb atau kata kerja, yaitu wajaba, yang kemudian menjadi wajib yang bermakna hal yang sangat perlu dilakukan atau penting. Dapat disimpulkan, kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi hubungan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Macam-macam kewajiban. Yang pertama yaitu kewajiban manusia terhadap diri sendiri atau individu. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu makan, perlu pakaian, istirahat, belajar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kewajiban manusia terhadap sesama makhluk. Contohnya dalam bersosial masyarakat, saling tolong-menolong, bekerja sama, toleransi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhadap Tuhan. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dalam hal ini, manusia berkewajiban untuk mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Hubungan antara hak dan kewajiban. Dengan terlaksananya hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya akan mendukung terciptanya keseimbangan. Dalam hal ini, jika terlaksananya kewajiban, maka manusia akan mendapatkan haknya. Seperti halnya dalam bekerja, seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya dengan bekerja akan mendapatkan hak berupa gaji. Peduli dan menghargai orang lain. Peduli adalah sikap untuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan selalu tergerak untuk membantu kesulitan manusia lainnya. Manusia memang tidak terlahir sempurna, maka menghargai orang lain penting agar membentuk energi baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Seperti halnya dalam dunia kerja, di mana kita harus saling peduli dan menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat, menghargai forum, dan lainnya. Ingat semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berikut merupakan pengertian toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan toleransi menurut istilah adalah sikap yang saling menghargai dan juga membebaskan orang lain untuk berpendapat tanpa ada intimidasi terhadap orang lain.
jenis-jenis toleransi. Toleransi pemikiran. Bagaimana seseorang mau menerima perbedaan gagasan yang berbeda. Toleransi rasial. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan latar belakang ras yang berbeda. Toleransi beragama. Menerima berbagai keyakinan yang berbeda dari ajaran agamanya. Toleransi sosial. Bagaimana keberadaan orang-orang yang masuk ke dalam kelas yang berbeda. Empati dapat didefinisikan juga sebagai suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain. Empati terdiri dari dua aspek. Aspek kognitif merupakan aspek yang mencakup kegiatan mental atau otak, contohnya mengingat dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Aspek afektif, aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi. Sikap positif. Apa itu sikap positif? Sikap positif adalah suatu sikap dan kepribadian manusia yang selalu berpikir dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sikap positif tentu akan sangat baik apabila Anda selalu berpikir dan mempunyai sikap positif. Maka dari itu, sikap positif harus dimiliki oleh seseorang. Macam-macam sikap positif. Yang pertama, optimis. Sikap yang selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Percaya diri dan semangat. Yakin pada kemampuan diri sendiri. Disiplin, sikap patuh terhadap tanggung jawabnya. Suka bekerja keras, yaitu sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak malas. Jujur, yaitu sikap yang dimiliki oleh orang yang tidak berbohong. Ulet, yaitu sikap rajin. Hemat, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak selalu boros. Rela berkorban, sikap menolong orang dengan ikhlas tanpa pamrih. Perilaku tidak etis di dunia kerja. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang bertentangan dengan moralitas yang ada di tengah-tengah masyarakat yang cenderung dapat merugikan orang-orang di sekitarnya karena perilakunya yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau egois. Indikator perilaku tidak etis diantaranya yang pertama, abuse position. Seorang manajer dengan posisinya bisa saja menyalahgunakan posisinya dengan memperbudak karyawannya tanpa alasan yang jelas dan tanpa kompensasi yang setimpal. Yang kedua, yakni abuse power. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu kedapatan seorang direktur utama Garuda Indonesia menyalahgunakan kekuasaannya yang menyelundupkan komponen motor Harley Davidson melalui pesawat komersialnya dengan tujuan agar terbebas dari pajak. Yang ketiga yaitu abuse research. Gayus Tambunan dengan tindakannya yang menggelapkan pajak merupakan bukti nyata perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi. Yang terakhir yakni perilaku yang tidak berbuat apa-apa sehubungan dengan jabatan dan kekuasaannya. Hal ini dapat dimaknai sebagai perilaku gabut alias gaji buta, di mana ia memperoleh gaji tanpa melakukan pekerjaan apapun. Moralitas. Moral juga disebut akhlak atau kesusilaan. Moralitas adalah kualitas perbuatan manusia yang dengannya dilihat perbuatan itu baik atau buruk. Efek moralitas dalam dunia kerja diantaranya menciptakan persaingan yang menjunjung akhlak mulia, menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menumbuhkan rasa saling memiliki antar golongan di perusahaan.